Ketika kita bisa ngasih unjuk ke dia bahwa kita hidup layak, kita bahagia, itu bahagia kita sebagai anak mungkin di orang tua tuh 1 juta kali lipat. Ngobrol sama kayak Mas Dery punya orang tua, all in di Mas Dery jadi pilot, bahagianya Mas Dery sama bahagia orang tuanya. Saya berani taruhan 50.000 deh kali ya. Seolah-olah gede banget ya. 50.000 untuk bisa bilang orang tuanya Mas Dery sangat amat jauh lebih berbahagia daripada Mas Dery-nya sendiri untuk punya pencapaian. Goals orang tuanya tercapai. Goals orang tuanya tercapai. Miskin tanda kutip. Buat makan besok tuh masih nyari. Iya. Abis SMA tuh dia udah mulai berdikari. Karena sudah mulai aware bahwa kayaknya hidup gue gak baik-baik aja nih. Kayaknya ya kayak editor kita juga hidupnya tidak baik-baik saja gitu loh. Tapi kebetulan dia punya kemampuan tertentu gitu loh untuk dia bisa ya kerja lah intinya. Tapi dasarnya kedewasaan itu terbit karena tanggung jawab. Kedewasaan, karena tanggung motivasi. Ya karena tanggung jawab. Ada tanggung jawab baru itu mulai belajar lah. Mulai develop dia. Mulai develop. Contoh, kamu gak bisa masak. Kamu gak bisa masak. Gak bisa. Uang gak ada. Iya. Di rumah sendiri. Ada telur, ada mie, ada segala macam. Iya. Berarti kan nggak bisa pesan, nggak bisa belanja, nggak bisa apa. Iya. Mau nggak mau nonton YouTube masak. Iya. Nah iya, itu kan kondisi yang menyebabkan kamu melakukan itu. Tapi orang-orang yang punya privilege itu jangan-jangan kondisinya juga nggak disiapin, atau bisa ditransfer knowledge sama orang tuanya kondisi tersebut. Nah orang dengan kondisi itu baru punya sadarnya baru jalan gitu loh. Ketemu teman-teman yang hebat ketika dia jadi generasi 2 kan dia crafted ya, maksudnya ya kita ngobrol sama Ko William deh sebagai seorang generasi 2 yang akur grup gede banget di Tangerang, dan dia sadar gue ketika kuliah aja gue masih happy gitu loh, gue masih enjoy my own life gitu loh, as talk life apa segala macam, it's okay gitu loh. Tapi ketika dia sudah menjadi orang tua, sudah ingin menikah, punya tanggung jawab, itu mulai terasa lah ya. William yang sebenarnya baru keluar. Baru punya tanggung jawab, mencintai istrinya, sayang sama anak-anaknya, gimana caranya sayang sama orang tuanya, mempertahankan bisnis orang tuanya, ngegedein bisnis tersebut bareng saudara-saudaranya. Itu the real orangnya baru keluar. Tapi kamu nggak bisa ngobrol itu ketika dia masih ngampus terus ada motivasi ke gym. Kayaknya saya nggak relate. I don't give a shit kayaknya buat hal-hal kayak gitu. Saya nggak bisa ngobrol karena bukan ketika diobrolin pun gak ada gunanya menurut saya. Kalau ngobrol berarti versinya saya harus ada orientasinya. Contoh entah itu bentuknya tanggung jawab, duitnya atau apanya. Kalau kayak les berenang, nge-gym apa, kalau impactnya nggak ada, nggak dikerjain pun terus kenapa? Yang serba salah adalah kayak saya misalnya Gold Gym SMS. 6 bulan apa setahun ya saya? Setahun ya, pokoknya berdua sama Cici. Saya masuk cuma 2 kali, ya abis itu kagak itu lagi. Karena ada orientasi yang ternyata jauh lebih gede, impulsif buying-nya keluar. Tapi ketika saya nggak ngerjain itu bukan saya lack of motivation. Bukan lack of motivation? Bukan, tapi mungkin lack of commitment aja. Motivasi saya kan sebenarnya buat bikin badan sehat. Tapi kan badan sehat bukan berarti saya bisa ninggalin kerjaan. Kalau saya capek, saya punya pertimbangan lainnya. Lack of commitment, iya. Tapi motivation saya not motivate as a bodybuilder or have some muscle atau apa. Enggak. Motivasi saya ya saya pengen punya badan yang jauh lebih kurus, jauh lebih sehat. Tapi ketika saya dihantam sama pekerjaan, saya otomatis pilih pekerjaan. Ya, lack-nya lack of apa? Lack of commitment. Nah ya udah, saya nggak bisa ngomong jadinya. Saya nggak ada di titik itu. Jadi yang kalau kita ngobrol bentuknya tanggung jawab, bentuknya sebuah awareness apa, ya mungkin kita akan selalu ngomongin masalahnya apa? Duit, tanggung jawab, keluarga, happiness, ya itu bukan sebagai sebuah rutinitas atau apa ya, saya nggak punya, nggak relate lah, nggak relevan. Iya, ngerti. Ini sebenarnya dari tadi pertanyaannya tentang motivasi tengah itu sih kok. Oke. Kalau ini kok nyambungin sama sosial media. Ya. Seiring kita konsumsi sosial media, motivasi kita kadang suka lupa ya, atau suka pudar gitu lama-lama. Ya karena kan mungkin ya balik lagi ke bahasa atau bahasan kita sebelumnya, kita nggak punya why yang lumayan besar untuk baliknya ke why lagi. Iya, karena bukan masalah sosial medianya. Sosial media kan memang kita konsumsi beberapa orang, emang nyari happy-nya di situ, tapi lupa bahwa kenyataannya itu jauh lebih pahit dibanding sosial medianya dia gitu loh. Jadi dia kabur dari kenyataan sebenarnya untuk untuk terjebak di sosial medianya dia, nyari happy-nya di situ. Makanya kan kita ada konten di mana kontennya itu kita selalu bilang
Ya ketika kalian udah mulai happy di sosial media itu udah mulai salah. Iya, udah mulai salah ya. Bukan terhadap salah bermain sosial media dan happy, tapi kalian kabur dari kehidupan nyata kalian untuk nyari happy-nya di sosial media. Sesimpel itu. Oke, berarti kalau ngomongin seperti kok tadi ya, disiplin nggak jadi terlalu relevan ya kok ya? Beberapa orang disiplin itu relevan, tapi disiplin dalam arti apa? Banyak kan disiplin itu. Iya. Contoh, mungkin disiplin paling utama saya selain bangun pagi itu disiplin berpikir. Beberapa orang disiplin masuk kantor, beberapa orang disiplin maintain pegawainya, beberapa orang disiplin baca buku. Jadi nggak ada disiplin mana yang paling baik, atau nggak ada metode apa yang membuat hidup kita tercerahkan. Iya. Karena yang kita sepakat adalah orang hebat itu dari fase yang nggak bisa undivine. Orang hebat dari fase undivine. Fasenya undivine. Kamu nggak ngerti keresahan saya di titik sekarang. Saya juga nggak ngerti keresahan kamu, makanya saya input terus kamu gimana sih cara nimbulin keresahan ketika kerja bareng. Oh gini loh kalau, oh gini loh, oh ini fungsinya ini. Oh iya gitu loh. Kan saya berusaha ningkatin keresahannya. Ya input ya kan. Bukan saya suruh. Apakah saya pernah bilang ke tim kita untuk direct harus ini, harus itu. Enggak, saya cari why-nya dulu. Why-nya diberesin dulu, harus ini, harus itu. Nanti ke compile sendiri gitu loh. Contoh editor why-nya pengen umrohin bapaknya ya, mungkin misalnya, dari situ kan kita bisa, kan saya selalu bilang bukan saya nggak mau kasih dia asisten untuk ngedit. Tapi kalau misalnya belum break the limit menurut saya enggak juga. Sedangkan orang agensi aja tidur jam 3 pagi, melek lagi jam 8 masih jalan terus gitu loh. Tapi juga nggak saya peras dengan cara saya tidak kirim atau tidak memberikan bonus apapun, bukan juga, bukan arahnya ke sana. Tapi why ketika kita berusaha cari adalah ketika nggak ada orang yang support ya cari why-nya dulu. Kalau why-nya udah dapet udah kok beres gitu loh. Makanya proses suksesnya seseorang atau keluar dari kemiskinan yang selalu saya ceritain ya itu nggak bisa dijelasin, nggak ada rumusnya, nggak ada apanya. Ya kalian akan terus cari gitu loh. Pertanyaan terakhir nih kok. Ya. Fear terbesar kok berarti apa yang ngegerakin semua sampai ngebawa sampai titik sekarang? Itu pertanyaan pribadi sebenarnya. Ya, tapi kalau misal ditanya itu kan ini kebetulan masuk di motivasi ya. Berarti kebetulan kan saya dapatnya dari fear. Kalau misalnya dari muda sebelum menikah, orang tua saya itu tua banget. Orang tua saya itu punya saya tuh umur 33, mama 33. Saya. Baru punya saya. Kayaknya umur standar dah kok kalau orang sekarang mah kok. Wah, saya nggak tahu deh. Pokoknya intinya gini. Di umur 33 tahun baru punya saya dan ketika saya tumbuh dewasa, saya sampai SMA kelas 1 pun saya masih naik motor, satu motor bertiga. SMA kelas 1 tuh ya? Ketika saya berencana untuk mau punya mobil di antara umur sekitar 28-30, hitungannya vice manager, asisten manager atau manager, yaitu saya masih bergulat dengan waktu untuk orang tua saya bisa nggak ya ngelihat saya tuh punya kehidupan yang layak. Karena itu kayak template gak sih, orang tua tidak akan pernah mencelakai anaknya. Orang tua hanya ingin anaknya tuh berbahagia. Orang tua teman-teman semua yang nonton pasti berkorban banyak banget hal. Entah itu sakit yang ditahan, entah itu lapar yang didiamkan, entah itu menangis semalaman. Banyak banget hal yang direlakan sama orang tua kalian untuk bisa menjadikan kalian sebuah penghidupan yang layak, sebuah kebahagiaan untuk anaknya. Karena itu motivasi orang tua yang nggak relevan juga di kita gitu loh. Bener-bener. Kita juga nggak tahu, kamu juga apa lagi, belum punya anak, belum punya apa. Tapi kan ketika awareness ini muncul, ketakutan saya hanya satu, orang tua saya meninggal tanpa tahu saya itu hidup baik-baik aja. Orang tua yang meninggal tanpa tahu saya hidup baik-baik aja. Karena ketika kita beda dunia, mau ngomong apapun tentang doa, mau ngomong apapun di agama manapun, ketika kita bisa ngasih unjuk ke dia bahwa kita hidup layak, kita bahagia, itu bahagia kita sebagai anak mungkin di orang tua tuh 1 juta kali lipat. Ngobrol sama kayak Mas Dery punya orang tua, all in di Mas Dery jadi pilot, bahagianya Mas Dery sama bahagia orang tuanya. Saya berani taruhan 50.000 deh kali ya. Seolah-olah gede banget ya. 50.000 untuk bisa bilang orang tuanya Mas Dery sangat amat jauh lebih berbahagia daripada Mas Dery-nya sendiri untuk punya pencapaian. Goals orang tuanya tercapai. Goals orang tuanya tercapai. Visi-visi hidupnya gitu ya. Baru bisa ditulis di batu nisannya rest in peace. Bukan rest in struggling. Belum pernah dengar sih. Lah iya, tapi kan rest in peace kan meninggal dalam damai. Kebayang nggak kalau misalnya ya amit-amitnya banget saya meninggal kemarin dan saya belum tahu anak saya jadi apa karena anak saya masih kecil. Khawatir atau apa ya.
segala macam ya. Fear yang bisa diterbitin dari saya sih ya itu aja gitu loh, nggak lebih nggak kurang. Setelah itu ya baru diturunin gimana caranya, ya ternyata nggak bisa loh saya kerja kantoran, saya nggak bisa loh beli rumah, oh saya nggak bisa loh punya mobil, oh saya nggak bisa loh ini. Dengan semua masalah yang terjadi di lapangan pun, dengan semua kegagalan yang sudah dilewati, dengan semua kerjasama yang pernah saya bangun dengan teman-teman, dengan kekecewaan saya yang saya punya juga sama teman-teman saya yang saya nggak bisa bikin semua orang happy, ya jadi saya sekarang. Tapi bukan berarti saya sempurna atau perfect gitu loh. Ya banyak kekurangan juga gitu loh. Tapi kan motivation saya dan fear saya solid gitu doang. Iya, solid ya itu ya. Lumayan solid, dan itu nggak ada tuh ceritanya kita bisa bilang pada zaman itu ya aduh capek banget nih gini-gini. Kayaknya nggak terbesit gitu loh. Ya emang capek, tapi bukan untuk dilawan gimana cara biar nggak capek. Kan kalau sekarang gimana capek nih dilawannya pakai passive income, capek nih dilawannya pakai udah gue pengen 1:100, capek nih dilawannya pakai healing, ya biarin aja, nanti tubuhnya bakalan jadi tough gitu loh. Kurang lebih sih kayak gitu sih kalau kita nanyain fear ya. Berarti kan bisa teman-teman cari fear-nya kalian sendiri, cari why-nya, cari motivasinya. Tapi gue terlalu banyak teori lah di internet. Apa yang kita ceritain di sini atau apa yang kita ceritain di pikiran si Boy murni dan amat sangat jujur hanya sebagai referensi, bukan sebuah pembelajaran. Ketika kita ngundang teman-teman untuk bercerita di podcast Pikiran Si Boy dan teman-teman lainnya, kita hanya berharap masuk ke pikiran mereka. Oke. Untuk menimbang apa sih yang ada di pikiran mereka, apa sih ketika mereka responnya gimana. Kenapa mereka begitu? Yes, karena mereka punya pikiran yang beda-beda. Pikiran itu tidak bisa dirumuskan, semuanya punya strugglingnya masing-masing, metodenya juga masing-masing. Saya juga sering cerita bahwa ada yang orang mengejar kesuksesan dengan semua kemarahan. Diinjak sini, kiri kanan dimarahin, apa semua diinjak. Dia di titik sukses, apakah dia happy? Dia happy. Ada orang kayak Ciwini seperti kemarin, masih kerja, punya anak ketiga, daycare-nya mau tutup, dibeli daycare-nya. Seru nggak? Seru banget. Seru. Tanpa adanya konflik, ternyata ada berdamai dengan hal itu. Ada seorang Pak Muhammad Ismail, CEO Zahir ya. Seorang CEO Zahir yang pernah gagal dalam wirausahanya, merasa kegagalan ini kayaknya gue nggak bisa terima deh one day ketika gue menikah. Apa ya yang harus saya kerjain biar tidak menemukan hal ini? Gue coba kerja deh. CEO loh. Why-nya ini kan solid banget. Mas Alit, saya ternyata waktu nonton konten-konten Pikiran Si Boy, ternyata bener juga ya why dulu saya atau suksesnya versinya seorang Mas Alit, ternyata tuh saya nggak mau kerja 9 to 5. Sesimpel itu sehingga Mas Alit jadi di titik sekarang. Kadang-kadang dia juga nggak aware, mungkin, tapi itu kan ada dalam badan, gue nggak mau 9 to 5. Cuman nggak sadar ya kok ya. Cuma nggak sadar. Sesimpel Ciwini, kenapa sih mau wanita yang bekerja, berkarir segala macam, motivasinya menarik. Aku waktu masih kecil sering banget ngelihat teman-temanku dianterin sama mamanya yang pakai baju kerja keren, mobilnya bagus, aku numpang di sana, aku dikasih roti, sesimpel itu. Saya juga ketika masih kecil dibawa sama mama kamu, dikasih baju, dikasih jeruk. Saya anak pertamanya atau jadi kakaknya kamu, tanda kutip ya, tapi ke orang lain gitu loh. Wah, mungkin menurut mama kamu itu hal yang simpel, tapi buat kita orang biasa itu why gede banget. Gue pengen deh one day gue bisa sharing ke teman-teman dengan rezekinya gue, ya itu ya dengan semua orang tua murid. Saya masih bales, saya kasih jeruk apa ya saya bales, bisa berusaha untuk ngebales, tapi jadi solid banget gitu loh. Kita nggak tahu, and itu undivine. Kita sharing bukan untuk ngajarin satu caranya begini, dua caranya begini. Bukan gitu. Dan kita juga bukan dicerita gimana sih orang mengalami titik balik kehidupan. Nah itu bisa ada di ceritanya Daniel Mananta lah, gampangannya. Ya ada memang. Tangan-tangan Tuhan bekerja untuk kehidupannya mereka lah gitu loh. Tapi di sini kita berusaha masuk ke dalam pikiran seseorang di mana pikiran tersebut menurut kita unik, menurut kita nggak masuk akal, kita masuk ke situ. Gimana sih proses teman-teman, saya, kamu berpikir mengenai sebuah kehidupan, sebuah proses perjalanan pikirannya dia yang pikiran kan bisa jadi dewasa ketika kita terus mikir gitu loh. Ya kurang lebih gitu. Jadi kepanjangan ya. Ini udah berapa menit ya? 32 menit. Berarti jadi 2 episode kali ya. Takutnya jadi kepanjangan. Enggak, ini yang mereka dengar kan udah part 2 nih kok. Oh iya, oke ya, tapi nggak apa-apa, tapi benar info aja. Kurang lebih sih kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya ditanya, ya benar, why yang solid adalah yang membawa kalian di titik tertentu untuk terus nggak capek.
terus ngejelasin siapa kalian sebenarnya, apa yang kalian perjuangin. Yang saya input ke kamu bukan nanti kamu dapat uang segini, pernah nggak saya ngomong gitu? Enggak. Saya kan cari why-nya, keresahannya, validasi itu bener apa enggak. Jangan-jangan kebahagiaannya itu semua. Apa sebenarnya yang mau dicari gitu loh. Ya udah, itu aja sih mungkin buat episode kali ini tentang motivasi, fear dan sejenisnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Resume dulu deh, resumenya kayaknya udah kepanjangan. Tadi kayaknya jadi resume aja deh. Itu resume yang terakhir ya. Ini saya udah tercerahkan banget nih. Jadi glowing. Beda. Kurang lagi. Tapi tercerahkan beneran, tercerahkan. Iya, tapi minimal itu juga yang di ambience tim kita atau apa ya. Ketika saya kerja, tuntutan saya mungkin ketika saya nggak bisa marahin anak buah saya, ya saya kasih why-nya buat mereka bisa improve. Mikir lah gitu ya. Tapi ya serba salah, maksudnya nggak saya bilang saya sepenuhnya benar, tapi proses orang untuk mengajar, jadi bos atau apa punya fase yang berbeda-beda. Tapi yang saya paling anti atau yang saya paling nggak oke adalah ketika kalian berusaha nyamain semua orang, kalian ngegoblokin semua orang karena berbeda dengan kalian. I don't think it's a good thing. Ya jadi diri kalian aja, cari why-nya paling gede, ya respect each other, it's okay. Saya juga nggak pernah maksain why-nya saya ke kamu, atau saya juga nggak pernah maksain apa yang saya mau kerjain atau apa ya. Tapi kita cari masing-masing. Iya. Tapi dengan modal itu, ya jadilah saya di titik sekarang. Tapi ya saya juga nggak flexing di sini. Saya cuma bilang saya cukup aja, udah. Nggak lebih nggak kurang. Kalau saya cukup nggak kok? Apa? Cukup nggak? Nah kan nggak tahu, kamu masih muda. Nggak, siapa tahu ada jokes apa cukup apa gitu. belum dia masih tahap pacaran, jadi belum struggling. Yang struggling masih kos pacaran. Iya lagi. Nanti kos menikah, nanti tinggal saya ketawain aja. Saya cuma bantu ketawa aja. Baru dah tuh ya. Baru beda lagi. Fasenya nanti beda lagi. Tapi ya Michael ini kan kurang lebih tumbuh di kelas B lah ya. Bukan kelas C, maksudnya semuanya sudah difasilitasin, semuanya sudah siap. Jadi ketika saya ngangkat why-nya bukan terhadap kehidupan dia sebelumnya, tapi apa yang mau dicapai. Lihat ke depannya berarti ya, bukan balik ke bawah. Betul, ya, pencapaian yang dia capai, apa yang mau dikerjain, terus kesempatan yang saya juga bisa kasih ke dia. Ya nggak murah, jujur aja. Dan nggak semua orang punya keberuntungan itu. Bukan sayanya, tapi kan kamunya ke tempat sebelumnya, kamu di ospek sebulan, itu kan juga nggak semua orang bisa ngelewatin itu. Dan kamu di tempat yang baik, punya pengalaman yang baik, ketemu saya, kamu juga mau denger di project-project sebelumnya, nggak semua orang juga melakukan itu. Tapi semua orang punya jodohnya, semua orang punya masalahnya. Saya juga nggak bisa bilang ini akan menjadi seperti apa, saya nggak pernah bilang itu. Tapi yang kita bisa, ya kita usahain aja. Ya bagian darinya ya konten ini. Ini bagian dari usahanya kita, tim ini untuk Go Digital lah. Ya karena saya Go Digital saya nggak pernah punya konten, Pak. Instagram saya kerjanya foto anak doang. Iya. Tapi ternyata ketika sharing kayak gini banyak teman-teman juga yang ngerasa seru juga ya. Gitu doang sih. Berusaha menjadi realistis lah. Mas Alit jadi dengerin ya katanya? Iya, kebetulan ya teman-teman juga masih bisa ngedengerin dan dapat manfaatnya. Kita juga nggak nyinggung hal manapun. Kita juga bilang semuanya bener kok gitu loh. It's okay gitu loh untuk menjadi tamak, untuk menjadi serakah, untuk nginjek kiri kanan. Kalau itu sukses versinya kalian, it's okay. Kan nggak ngerugiin kita juga gitu loh. Ya nggak apa-apa. Jadi jalanin aja. Mau beruntung kayak Ciwi ini juga susah. Susah banget. Dimana orang punya bisnisnya settle, diwarisin dari orang lain. Ada nggak? Jarang sekali ya. Iya, tapi kan ada kemungkinan itu. Biarkan tangan-tangan lain yang bekerja kalau kata orang. Jodoh berarti valid kok hitungannya. Nanti kita bahas jodoh kali ya. Udah, itu aja lah untuk kali ini, jadinya kepanjangan. Thank you banyak udah nonton. Ya, 35 menitan. Thank you banyak udah nonton episode ini. Semoga dapat referensi atau dapat hal yang menurut kalian penting untuk dipikirin lah untuk kehidupan kalian. Khususnya untuk orang-orang yang mau keluar dari kemiskinan ya, tanda kutip. Kalau buat teman-teman yang udah B menuju A, ya udahlah, kalian tuh sebenarnya aman-aman aja. Tinggal cari Y yang lebih gede. Sisanya thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini untuk bikin kita happy lah sedikit. Kan nggak ada donate kan di sini kan? Nggak ada. Ya, subscribe lah. Kalimat penutup kok. Apa tuh? Jadi satu kata terakhir untuk motivasi. Niatan lah. Tetap niatan ya? Tetap niatan, nggak lebih nggak kurang. Okay. Tapi kalau kalian punya definisi berbeda ya terserah lah. Dasarnya
kita di sini nggak saling menggurui, kita di sini dasarnya cuma saling sharing. Semoga aja bermanfaat buat kalian. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar selalu di pikiran si Boy. Semua orang hidup di kehidupannya masing-masing, punya rencana dan jalan masing-masing. Tuhan nggak pernah copy paste kayaknya ya. Nggak ada jalan yang sama. Even di anak kembar pun jalannya berbeda. Iya. It's okay buat kalian terus jadi berbeda. Thank you for watching. Bye bye. See you next episode. See you. Udah. Thank you.